wiwawe sam sekara. Nah niki upacara Agni Hotra itu adalah upacara yang efisien, efektif, komunikatif, berkualitas dan multifungsi. Multifungsinya niki ampun angin upacara ngudiang tadi, angin melaspas kapal terbang tadi. Apalagi sekedar untuk wiwahe malah sangat meriah. Nah nika Bapak jelaskan dulu tentang wiwahe di Bali. Yang tradisi yang perlu kita juga hormati. Biasanya wiwahe di Bali itu memakai dudonan upacara mekale sepetan. Kalau itu waktu sepet itu sepat, garis atau nasihat-nasihat leluhur yang harus diikuti. Itu para leluhur kita dulu menasihatkan anaknya cucunya ning, anteng-anteng belajar, anteng-anteng megai, pangkanting lah penghasilan tetap, maro dadi ngalegelan, maro dadi ngale kurenan. Nggih gitu ning. Gitu ya, maro landasan yo belajar metuak-tuakan, ngirisin. Itu maknanya. Ya belajar bekerja. Setelah mempunyai hasil produksi, mulai dia marketing medagang-dagangan. Kepekan ane muani medagang tua, ane lo medagang bunga. Nah seperti cerita-cerita dalam drama, pasti orang ketemu jodoh nih ke di pasar. Di pasar dia ketemu jodoh, di situ dia dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke padi gitu. Dari mana datangnya cinta, di situ saling sedet. Nah, seperti itu. Maka disitulah di pasar dia jadian. Setelah jadian itu adalah upacara mecaru pertemuan. Di mecaru pertemuan inilah Bapak isi kolaborasi Agni Hotra dengan sumpah perkawinan. Itu caru pertemuan. Setelah mencaru pertemuan, sudah sepakat sehidup semati di sana. Pokoknya udah takut man gitu. Yang kuda kengken nyoman ya beli tanggung jawab gitu. Akhirnya mulailah di sana sang yang kalau Nareswari masuk ke dalam diri pengantin nikah, ya. Kemudian mulailah adrenalin daripada mempelai itu naik, ya. Mulailah sang kamo nikah muncul. Sebab agama Hindu itu bukan sekedar agama spiritual, tetapi agama Hindu adalah agama kehidupan yang menyangkut dharma, artha, kama, dan moksa. Nah itu, apa itu kama dan sebagainya. Kama itu di dalam sastra-sastra sudah dijelaskan bahwa itu adalah sesuatu yang suci, yang sementara oleh orang-orang munafik itu dianggap tabu begitu untuk dibicarakan, tetapi sesungguhnya diam-diam dia mencari, mengejar dan memuja apa yang disebut kama itu. Nah itu makanya kama itu di dalam agama Hindu disebut sesuatu yang sakral, ya. Seks itu adalah sesuatu perbuatan yang sakral yang hanya diperuntukkan untuk para gerahastin. Selain itu tidak. Dan di situ setelah mulai adrenalin naik, nanti perlu disomnya dengan upacara mekala-kalaan. Nah, mekala-kalaan ini di dalam Agni Hotra kita juga adopsi buatkan suatu upacara. Ya, di sana ada upacara nuestika dadakan. Kita adopsi itu lambang
melepas dunia remaja. Ya, jadi tika dadakan itu adalah lambang selaput darah, kemudian keris itu adalah lambang kejantanan daripada pria. Nah, disitulah pada saat pekala-kalaan itu ada upacara metanjung samuk yang sesungguhnya di situ adalah perbuatan perilaku persetubuhan, mulai bernyanyi di sana untuk melepas dunia remaja. Ini telah tiba masanya seorang dan seterusnya itu. Nah, untuk melepas dunia remaja, untuk hidup bersama gitu. Itu mantranya seperti itu mantranya. Nah itu setelah itu setelah upacara pendengan-denganan mulai saumya, baru metanjung sambuk. Sambung-sambuk itu adalah simbol daripada sanggama. Nah ini ditegur oleh orang tuanya. Kini dan gaya petang lemah, maning lapana, apa kalbang gitu. Mulailah ingat dengan profesi, ya. Profesi apa profesinya? Kalau profesi zaman dulu itu kan ke Tegal mula-mulan. Nah mulailah dia mula-mulan di belakang Sangga Kemulan gitu. Kita puja melalui Agni Hotra, dia datang ke pemula-mulan mencari modal di belakang Sangga Kemulan. Artinya setelah itu dia sudah mulai ingat dengan profesinya semula. Kalau sekarang profesinya tidak medagang tua lagi, pasti ya jualan online gitulah. Itu atau yang lain-lain lagi sesuai dengan zamannya. Nah itu kita lestarikan maknanya seperti itu. Setelah mereka itu mulai sadar dan ingat dengan profesinya, maka sesungguhnya selesailah sudah upacara wiwaha itu, maka ditutup dengan upacara megat tangluk. Jadi meninggalkan dunia brahmacari, kemudian melangkah menuju dunia gerahastin. Bagaimana dia dalam gerahastin itu membuat dirinya menjadi mapan, bila perlu membuat dirinya menjadi sekaya-kayanya dalam gerahastin itu, ya asal jangan kaya monyet gitu, ya sehingga nanti bisa melangkah ke wanaprastin gitu. Nah pada saat Megat Tangluk ini kita di Agni Hotra kita adakan upacara. Di situ ada dari keluarga barunya itu ada upacara pengalungan bunga gitu, masang garland, ya dicuci kakinya oleh adik-adiknya, itu dikalungi bunga, kemudian oleh kedua besanan itu dia diikat dengan selendang yang sudah disambung, satu selendang merah dan yang satu selendang putih diikat sebagai perlambang ikatan dari Dewa Asmara, Semara Ratih, kamu bang dan kamu petak. Nah itu diikat dengan selendang itu, dan selendang itu sangat disakralkan, disimpan oleh mempelai wanita, dibuatkan kotak yang sakral, yang indah, disimpan. Nanti pada suatu saat kalau ada gejala-gejala yang tidak mengenakkan pada suaminya, begitu parfumnya sudah mulai baru, ya kemudian pulangnya agak terlambat gitu, mulailah itu selendang itu dikeluarkan oleh istrinya, dikober-koberkan, loh ini loh, ingat ini gitu, ingat ini gitu. Itu sebagai peringatan yang harus disakralkan oleh sang istri. Nah itu setelah selesai itu dia sungkem kepada kedua orang tuanya, kedua pasang orang tuanya. Ya, di situ perwujudan Fitri Dewa Bawa, Matru Dewa Bawa, Fitri Wandanem. Nah, sungkem kepada orang tua. Bagaimana caranya? Dia mengingat etika putra sesana, ayu alpaka, ayu tungkas, ayu nyungkani.
Setata bakti angawe sukane wong atua membahagiakan orang tua semasih hidup supaya mendapatkan jaga dite. Bagaimana mencari moksartam kalau tidak jaga dite? Nah di sini peranan daripada pertisentana anak cucunya untuk membantu orang tua untuk mendapatkan moksartam. Nah setelah itu baru diantar kepada Sulingi. Nah Sulingi atau Purohita di Agnihotra itu melanjutkan dengan upacara mepetik ngetep bulun bajan, mengingatkan dia tidak lagi bajan. Ya, setelah ngetep bulun bajan baru dilanjutkan dengan upacara melukat, kemudian jaya-jaya mekarwista. Itu setelah itu baru dilanjutkan babak selanjutnya itu babak pengantep. Antabang di Surya gitu. Ini kolaborasi Agnihotra dengan tradisi Antam di Surya. Nah, dewa maka sidam dan seterusnya di Sor Surya. Kemudian Antabang di balik panggungannya. Napi jawat tumpang pitu, tumpang sia, jawat ancak bingin, kula gemal, bebangkit silahkan supaya atmana stuti itu jangan kita harus memaksakan kena, tetapi bagaimanapun begitu dia datang menurut kita dan kita sarankan dengan upacara yang sesederhana mungkin, upacara yang satwika dengan 7 syarat upacara yang satwika. Ya nyone satwika to angon maya hutan to. 1. Medasar ban serada. 2. Lascarya. 3. Manut sastra. 4. Naturang daksina. Naturang daksina. Dan sing Purohita Bang Daksina. Ya. Otri-otri sing Bang Daksina. Mau balik mantra. Ya. Mantra dari treman gitu. Atur ngaturang daksina. Mara pesu mantra gitu. Lantas lanjutkan ano sewa. Ya. Syarat yang paling berat di zaman now ini adalah syarat yang nomor 7 paling berat. Napi ini ke sampunan asmita. Bog-bog ajum. Amah gengsi. Nih ama gengsi gede-gedean sing juarikan banyaran, sing juarikan tetangga, sing juarikan nah terpaksa landasan dog der medugdong lautan busung laligir koda punya sama tuke sun mayannya stres awake gitu. Nah di sini peranan kita untuk Indo ke depan bagaimana caranya menyampaikan sesuatu yang dengan cara yang bijaksana, manis, ya itu supaya betul-betul ada simpati dari mereka. Nah Nike bagaimana caranya seperti itu? Nah Niki setelah selesai jaya-jaya itu sesungguhnya upacara pawiwahan dengan kolaborasi Agnihotra Nike Bapak sudah sering laksanakan baik di Buleleng maupun di negara. Nanti coba juga laksanakan itu dengan kolaborasi. Barangkali sudah banyak yang melaksanakan. Cuma bagaimana caranya? Karena telinga saudara-saudara kita yang belum paham dengan mantra Weda, dengan canda Sansekertanya, itu kitalah yang mengalah dulu. Itu kita sesuaikan candanya pakai canda Bali. Kemudian lagunya Sitaram, coba kita geser sedikit tembangnya, jangan Sitaram gitu. Telinga mereka itu masih alergi, kita ganti dengan misalnya jegek bagus semangedanin. Sitaram, Sitaram ini
Citra menyalantare tulia ida kamejaya kamerati galantare dan seterusnya. Mari kita kreatif membuat kreasi-kreasi sehingga bisa menarik, bisa tampil segar untuk apa namanya tidak anak-anak kita ke depan itu tidak malu-malu beragama Hindu, gitu. Ya, mari kita angkat budaya kita yang adiluhung di Bali itu, tetapi bagaimana yang memang sudah ketinggalan zaman, mari kita eliminasi gitu. Nah, dengan cara yang bijaksana. Buatlah kreasi-kreasi yang lebih menarik. Nah, itu Nana sarang sami karena Bapak tidak begitu tapi siap sekali untuk niki. Barangkali ada yang ngatak wayah itu dongkang itu nongkrang kamu mai ya, karena tidak persiapan karena tadi juga muput di setre tentang Siwa Sumedang dan banyak juga ada Dharma Wacana juga. Nah itu ampuroyan. Kalau nanti ada yang kurang berkenan. Tetapi Bapak tetap mengharapkan mari kita maju apapun terjadi. Bapak sisa hidup lagi sedikit. Bapak akan tetap lurus-lurus saja apa yang Bapak anggap benar sesuai dengan kitab suci, ajaran agama kita. Apapun dikatakan orang, pubaskara pembunuh griya katanya. Ya, amun gitu caranya mati griya. Tadi bisa griya mati baru gitu. Mungkin CP-nya tidak jalan. Nah, Nike jalan saja. Tanpa motivasi, pokoknya kita ingin memiliki keinginan untuk pertisentane anak-anak Hindu muda kita ke depan. Amunike anak mekepung di negara kirang langkung nuna sampura. Om Santi 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 Om. Tepuk tangan Dumun.